Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, ampunan, pertolongan, serta kesehatan, hingga pada hari ini kita dapat berjumpa secara online di masa pandemi COVID-19 ini dalam acara Ramadan Karim dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum itu, halo teman-teman, kakak-kakak serta bapak ibu guru, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, terima kasih. Saya harap semoga walaupun lagi masa pandemi, semoga tetap sehat dan semangat dalam menjalani ibadah puasa. Nah, oke teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, tahun ini kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan atau bulan puasa, tahun 1442 Hijriah. Nah, bulan Ramadan ini, seperti yang kita tahu, salah satu rangkaian ibadahnya yaitu adalah ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini diwajibkan bagi seluruh umat muslim yang ada di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, sebelum itu izinkan saya, Ayesah Humaira Fayaza, untuk menyampaikan tausiah singkat atau kultum singkat mengenai apa sih keutamaan-keutamaan berpuasa, serta apa sih kira-kira tips-tipsnya agar pahala-pahala puasa kita menjadi lebih optimal di bulan Ramadan ini. Nah, oke. Sebelum itu, ada nggak kira-kira teman-teman yang mikir kira-kira kenapa sih di bulan Ramadan ini puasa itu menjadi satu kewajiban umat muslim? Nah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu lah ya, kira-kira apa arti atau makna dari ayat tersebut, atau juga mungkin udah ada yang hafal, karena ayat ini udah sering banget dibacakan atau dibahas pada acara-acara atau ceramah-ceramah mengenai bulan Ramadan. Nah, arti dari ayat itu adalah orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kira-kira hukumnya gimana sih puasa itu. Nah, ternyata hukumnya itu adalah wajib. Serta apa sih alasan dan agar apa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Yaitu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu bulan Ramadan ini seperti yang kita tahu, berpuasa itu bukan hanya untuk menahan lapar ataupun dahaga dari sehabis saum hingga azan berbuka puasa. Namun banyak sekali keutamaan-keutamaan atau manfaat yang dapat kita dapat dari berpuasa itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu adalah Allah ingin menjadikan kita sebagai generasi yang berakhlak mulia serta generasi yang bertakwa kepada Allah. Nah, setelah itu Allah juga menginginkan kita untuk merasakan bagaimana rasanya penderitaan saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan dalam makan atau minum. Nah, selanjutnya kalau begitu kita udah tahu dong kalau kita harus melaksanakan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh dan mengikuti ajaran-ajaran serta anjuran-anjuran berpuasa yang sudah ditulis di dalam Al-Quran maupun hadis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, kira-kira
apa aja sih keutamaan-keutamaan di dalam berpuasa itu sendiri. Nah, apabila kita menjalankan anjuran-anjuran dan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan beberapa. Nah, contohnya yaitu adalah yang pertama kita akan mendapatkan doa yang mustajab. Jadi doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang mustajab atau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa kalau begitu di bulan Ramadan ini kalau bisa kita dengan sebanyak-banyaknya kita berdoa kepada Allah, berdoa untuk diri kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita berdoa yang baik-baik untuk masa depan kita, keinginan kita ataupun kebutuhan kita, dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu adalah Allah akan memberikan ampunan. Ini adalah salah satu keutamaan yang benar-benar subhanallah menakjubkan sekali. Nah, jadi apa sih maksudnya bagaimana Allah memberikan ampunan? Jadi seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, yang berarti barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dalam kondisi keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu dari orang tersebut. Nah, jadi teman-teman, apabila kita melaksanakan puasa Ramadan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mengampunkan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Tapi tetap ada dengan syaratnya, yaitu adalah kita harus tetap dalam kondisi keimanan, serta kita harus tetap dalam kondisi dengan niat yang ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kan kita udah bahas tentang beberapa keutamaan berpuasa Ramadan itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah tips-tips bagaimana sih caranya agar puasa Ramadan kita menjadi optimal. Mungkin teman-teman pengen tahu nih gimana caranya agar puasa Ramadan kita ini nggak berkurang, apalagi menjadi sia-sia, tapi puasa Ramadan kita ini kalau bisa semakin berlipat ganda dan semakin banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah niat. Ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam berpuasa, karena niat ini adalah awal atau yang utama. Apabila niat itu sendiri udah salah, udah enggak ikhlas atau mengharapkan pujian, maka puasa kalian akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita nggak mau dong, kita udah haus, udah menahan dahaga dan juga lapar dari pagi hingga azan maghrib, tapi ternyata di hadapan Allah puasa kita itu ternyata sia-sia dan nggak mendapatkan pahala. Kita tentu nggak mau kan, jadi mulai sekarang ayo kita luruskan dulu niatnya. Niatnya itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah serta untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu adalah menjaga mulut serta menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Perbuatan-perbuatan tercela ini apa aja sih kira-kira? Nah, perbuatan-perbuatan tercela ini ada beberapa yang terlihatnya sepele gitu, seperti berbohong, mencaci maki, berkata kotor, menggosip, atau memfitnah, dan hal-hal lainnya. Nah, coba siapa yang kira-kira di bulan puasa ini masih suka ngegosipin orang atau mungkin masih nggak sengaja bohong gitu. Nah, kalau begitu kita sama-sama memperbaiki diri agar mencegah diri atau menahan diri dari hal-hal tersebut agar pahala berpuasa kita tetap optimal, tidak berkurang, apalagi menjadi sia-sia. Nah, selanjutnya kan kita udah bahas apa aja nih kira-kira hal-hal yang harus kita hindari di dalam berpuasa itu sendiri. Yaitu adalah niat yang nggak baik, serta melakukan hal-hal yang tercela. Nah, kalau begitu, apa sih kira-kira hal-hal yang harus kita lakukan agar pahala kita bertambah banyak, bahkan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita pasti pengen kan kalau
kita mendapatkan pahala yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala karena kan puasa. Nah, yaitu adalah caranya yaitu melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ketika bulan Ramadan. Apa aja sih kira-kira amalan-amalan atau hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan pahala-pahala tambahan di bulan Ramadan ini? Nah, yaitu adalah contohnya kita berdoa berbuka puasa, ataupun ketika azan maghrib kita langsung menyegerakan untuk berbuka puasa, serta berzikir dan membaca Al-Quran, ataupun menghafalkan Al-Quran, qiyamul lail, dan sholat tarawih. Juga kita juga dianjurkan untuk bersedekah seperti yang disampaikan oleh Bapak Fitriyadi tadi mengenai ada acara-acara kegiatan untuk bagi-bagi takjil ataupun untuk memberikan sumbangan dana. Nah, hal-hal tersebut itu bisa membuat pahala puasa kita meningkat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus berlomba-lomba nih, gimana sih amalan-amalan apa aja nih yang harus kita lakuin supaya pahala kita menjadi bertambah banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, saya harap di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah yang penuh berkah ini, kita semua meluruskan niat, yaitu adalah dengan ikhlas karena Allah, serta kita juga meluruskan keinginan kita, begitu. Nah, dan juga tetap semangat di bulan Ramadan ini berpuasanya dan bersama-sama berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu harapan saya satu lagi yaitu adalah semoga puasa kali ini menjadi puasa terbaik yang pernah kita lalui atau jalani. Sekian, mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.